Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini Paling akan menerangkan sebuah kerajaan yang ada di wilayah Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara itu diperoleh dari dua sumber. Yang pertama adalah sumber dari dalam negeri berupa penemuan 7 buah prasasti, terus ada peninggalan seni bangunan dan artefak. Sumber dari luar yaitu berita dari Cina yang dikenal dengan kronik, yaitu catatan perjalanan seorang musafir Buddha dari Cina bernama Pasien. Ada 7 prasasti yang ditemukan, yaitu antara lain prasasti Muara Jianten, prasasti Ciauruten, prasasti Jambu, prasasti Dengyang, prasasti Kebun Kopi, prasasti Mujul. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang pertama adalah prasasti Tugu, ditemukan di Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, yang saat ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Pada prasasti ini menyebutkan tentang penggalian sebuah sungai Candrabaga dan sebuah saluran Sungai Gomati oleh Raja Purwoman di tahun kedua masa pemerintahannya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi banjir dan untuk sarana irigasi untuk pertanian. Berikutnya adalah prasasti Cidahyang atau yang dikenal dengan prasasti Mujul di Desa Lebak, Kabupaten Pandeglang. Isi prasasti ini merupakan pujian terhadap Purnawarman. Berikutnya adalah prasasti Ciauruten yang ditemukan di Desa Ciauruten, Kabupaten Bogor. Prasasti ini menunjukkan tentang adanya 2 buah telapak kaki yang melambangkan simbol dari Raja Purnawarman. Dan prasasti ini memiliki ukuran sangat besar, yaitu sekitar 2 meter dengan tinggi 1,5 dengan bobot 8 ton. Yang keempat adalah prasasti Janten yang terletak di Muara Janten, Kampung Muara, Kabupaten Bogor. Untuk prasasti ini saat ini belum bisa ditelusuri ya, atau belum bisa dibaca karena menggunakan huruf sangka atau ikal, sehingga sampai saat ini masih belum bisa terbaca. Berikutnya adalah prasasti Pasir Awi yang terletak di kawasan perbukitan Cipamingis, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Nah, prasasti ini kadang dinamakan dengan prasasti Ciampea, terdapat berupa telapak kaki dan sama dengan prasasti Janten. Prasasti ini belum bisa dibaca hingga saat ini. Yang keenam adalah prasasti Kebun Kopi yang ada di Desa Ciauruten, Cibungbulang, Bogor. Pada prasasti ini bertuliskan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di sini terdapat telapak kaki yang melambangkan seperti Airawata, yaitu gajah penguasa Taruma. Dalam hal ini untuk menyebutkan nama Raja Purnawarman. Prasasti yang terakhir adalah prasasti Jambu atau prasasti Pasir Kolengkak
yang terdapat di Pasir Gintung, Desa Parakan Muncang, Kabupaten Bogor. Pada pasir ini terdapat sepasang telapak kaki yang dibagikan pada bagian atas tulisan, tetapi sebagian upper telapak kaki ini telah hilang karena batu ini sebagian telah pecah. Nah, pada pasir ini menyebutkan tentang nama Raja Purnawarman. Dari sebaran prasasti yang saya sebutkan tadi, ini menunjukkan bahwa Kerajaan Tarumanegara pada saat itu wilayahnya hampir meliputi wilayah Banten yang ada di sini, wilayah DKI Jakarta, hingga wilayah di sebagian wilayah Jawa Barat yang ada di sini. Di samping prasasti, terdapat juga berbagai peninggalan artefak, terutama banyak ditemukan di berbagai wilayah di sekitar Jawa Barat bagian utara. Ada penemuan di situs Kampung Muara, situs Ciampea, situs Gunung Cibodas, situs Buni, situs Batu Jaya, dan situs Cibuaya. Jadi sebagian besar itu terdapat ditemukan di sebagian wilayah Jawa Barat bagian utara dekat dengan pesisir pantai di sini. Situs Batu Jaya yang ada di Kabupaten Karawang. Situs Batu Jaya ini pada intinya adalah sebuah kompleks, sebuah candi Buddha yang terdapat di Kerajaan Tarumanegara yang saat itu pemeluk agama Hindu. Ini menunjukkan bahwa saat itu terdapat toleransi beragama antara agama Hindu dan Buddha. Jadi di situs Batu Jaya ini terdapat dua candi yang cukup besar, yaitu Candi Jiwa dan Candi Blandungan. Ada lagi situs di Cibuaya, terletak di Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Pada situs ini ditemukan candi yang dikenal dengan lemah dhuwur lanang dan lemah dhuwur wadon. Dan sejak tahun 57 ditemukan dua buah arca Wisnu yang menunjukkan bahwa candi ini bercorak Hindu, sementara arca tadi banyak disimpan di Museum Nasional Jakarta. Jadi ini arca-arca yang ditemukan di situs Cibuaya, yaitu situs atau arca Dewa Wisnu. Di samping situs Cibuaya, di Leles Garut terdapat sebuah candi namanya Cangkuang. Candi ini merupakan peninggalan agama Hindu setara dengan situs Batu Jaya dan Cibuaya. Cuman pada Candi Cangkuang ini unik karena bersebelahan dengan sebuah makam Islam, makam Mbah Dalem Arif Muhammad, ya, yang dipercaya sebagai pemuka agama Islam pada masyarakat setempat. Dan sampai hari ini masih belum bisa dipastikan apakah Candi Cangkuang ini merupakan peninggalan Tarumanegara, masih diadakan penelitian. Sumber lain dari Kerajaan Taruman adalah berupa berita Cina atau kronik. Yang pertama adalah perjalanan Fasien, salah seorang biku yang telah melakukan perjalanan untuk menerjemahkan kitab-kitab Buddha yang ada di India. Pada saat dia pulang ke Cina, dia melalui jalur laut sehingga sampailah dia bermukim atau singgah di sebuah kerajaan yang namanya Tulumu. Dia tinggal di sebuah pusat kerajaan yang namanya Putih selama 5 bulan. Begitu juga berita dari dinasti Sui, suatu dinasti yang ada di Cina, yang menerangkan bahwa pada tahun 528 sama 535 ada utusan dari Tulumu itu menghadap ke Kaisar.
Begitu juga diberitakan pada masa dinasti Tang. Berdasarkan pembacaan dari prasasti dapat disimpulkan tentang kehidupan agama, sosial, dan ekonomi pada masa kerajaan Taruma. Yang pertama, pada saat Raja Ponamarman sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana. Tentunya ini menempatkan kaum Brahmana sebagai kaum yang sangat dihormati, yang bertugas untuk memimpin upacara keagamaan dan sebagai penasehat raja di dalam pemerintahan. Yang kedua, agama yang dianut oleh Raja Purwawarman adalah agama Hindu beraliran Siwa. Yang ketiga, pada masa ini terdapat toleransi beragama yang cukup baik antara agama Hindu, agama Buddha, dan agama kepercayaan nenek moyang, yaitu animisme. Yang keempat, berdasarkan pada prasasti Tugu, Raja Ponawarman memerintahkan untuk membuat suatu terusan atau kanal yang digunakan untuk sarana logistik perdagangan dan pelayaran. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pada pelayaran perdagangan saat itu cukup maju, dan tentunya ini selain digunakan sebagai pelayaran perdagangan, juga digunakan sebagai sarana irigasi untuk kegiatan aktivitas pertanian. Ini menunjukkan bahwa kegiatan di sektor pertanian itu sudah cukup maju dan banyak diusahakan di Kerajaan Tarumanegara. Raja-raja yang memerintah Tarumanegara berdasarkan pada prasasti hanya disebutkan satu saja, yaitu Purnawarman. Namun setelah diadakan penelitian, ya, akhirnya dapat diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan negara itu ada 12 raja. Raja yang pertama bernama Jayasinghawarman yang berkuasa sekitar abad ketiga, terus mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Purnawarman sekitar abad ke-4. Dan raja terakhir adalah Raja Linggawarman yang berkuasa sekitar abad ke-7, dan ini adalah raja terakhir. Akhir dari Kerajaan Tarumanegara ini runtuh sekitar abad ke-7. Salah satu keruntuhan ini diduga karena terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Ditambah lagi dengan adanya serbuan Kerajaan Sriwijaya dari Sumatera sekitar tahun 650 Masehi. Begitu anak-anak ya, materi pada pertemuan ini tentang Kerajaan Tarumanegara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.